Mungkin menurut beberapa dari kalian ya, kalau mau dapat beasiswa di luar negeri gitu ya, itu tuh harus pinter, harus jenius. Apakah itu betul? Menurut kamu gimana kok? Ya tergantung sih, enggak sih kayaknya ya. Nah, ini nih yang aku mau bahas hari ini. Tips-tips dapat beasiswa di Singapura. Soalnya aku juga Bukannya harus pintar, bukannya harus cerdas, cuman harus pintar. Sepertinya. Pintar dan cerdas itu beda ya. kebalik, bukan harus pintar tapi harus cerdas nih. Nah, jadi ini yang aku mau bahas hari ini ya, cara-cara tips dapat beasiswa di Singapura. Jadi kalau aku bilang apa harus pinter? Nggak gimana kok. Aku sendiri dulu ya, bukan anak ranking di kelas, tapi aku selama SMP, SMA, dan kuliah aku dapat beasiswa 100% di Singapura. Bukan mau nyombong atau apa, tapi ini buat sekedar sharing aja ya. Semoga bisa membantu. Jadi halo, nama aku Raymond Harrison. Sekarang saya udah kerja sebagai AI engineer di Singapura. Aku udah hidup di Singapura selama 10 tahun ke belakang, dan perantau kedua adalah Aku ada William, aku sudah 10 tahun di Australia dan aku sekarang di sini kerja sebagai project manager. Oke, jadi sekarang di sini aku juga mau bawain ya, kalau selain beasiswa 100%, sebenarnya kalau kalian nggak dapat beasiswa pun, mau kuliah di Singapura ya, selama kalian foreigner atau PR, selama kalian orang luar, kalian bisa eligible buat yang namanya tuition grant, di mana kamu dapat potongan biaya kuliah 50%, geder dipotong gitu saja. Nah, ini aku bakal bahas juga, dan di akhir video ini aku juga bakal bahas tips-tips interview beasiswa yang penting banget ya. Gimana caranya jadi cerdas, gak perlu pinter-pinter banget, untuk ngakalin biar bisa nge-convince kalau orang yang mau ngasih beasiswa kalian, kalau kalian tuh deserve this scholarship gitu ya. Tontonlah video ini sampai akhir, jangan skip-skip. Soalnya kita butuh audience retention rate ya. Kalau bisa kalian buka YouTube Kopi Merantau, udah klik Kopi Merantau, klik video ini biar dapat click to rate juga. Setidaknya kita bisa bikin konten lagi lah. Kenapa? Soalnya kita harus bayar pegawai juga. Kalian kalau mau nonton ini video di 2 kali lipat speednya silahkan ya, biar cepet aja gitu ya. Oke, kita Kopi Merantau. Ayo kita ngopi bareng-bareng. Sekarang gua ngawain ya. Aku nggak bawa apa-apa soalnya aku lagi gak di rumah. Tapi ya udah, kita harus bikin konten. Segmen pertama yang aku mau bahas itu beasiswa yang aku dapetin buat aku SMP, SMA. Jadi ini satu paket ya. Ini kita sebut ASEAN Scholarship. Nanti waktu aku buat kuliah ada beasiswa paket yang lain, dan nanti aku bahas semua lah secara tuntas sih, kita kupas tuntas. Jadi apa itu ASEAN Scholarship? Pertama kita jelasin dulu, ASEAN Scholarship ini adalah beasiswa untuk anak-anak ASEAN. ASEAN itu apa aja ya? Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan kawan-kawannya gitu ya. Kita sebagai anggota dari negara-negara ASEAN, misalnya Indonesia bisa kontribusi apa ke komunitas ASEAN? Bisa kasih beras, bisa kasih apa? Singapura punya apa? Nggak punya apa-apa, cuma punya duit. Jadi mereka tuh mau membantuin negara ASEAN lain dengan bagi-bagi duit, kasih anak-anak yang menjanjikan untuk kesempatan belajar di Singapura, mendapatkan edukasi kelas dunia lah di Singapura. Soalnya edukasi di Singapura salah satu terbaik di dunia juga ya. Dan ASEAN Scholarship ini mencangkupi apa aja sih? Jadi ini beasiswa 100%, di mana sekolah kamu nggak perlu bayar, asrama dikasih, jadi tempat tinggal, settle, makanan dari asrama juga, dikasih uang jajan, dan setiap 2 tahun sekali kalian dikasih tiket pesawat bolak-balik dari Singapura ke setiap 2 tahun sekali dikasih tiket bolak-balik dari Indo ke Singapura, Singapura ke Indo, dan kita bisa naik airline mahal seperti SQ gitu ya, nggak perlu Air Asia gitu. Soalnya dibayarin pemerintah gitu ya, pemerintah Singapura kaya ya. Jadi enak juga, tapi walaupun kita Kemarin gara-gara Rima kemarin ke Australia kan pakai Jetstar, airline tersampah. Orang-orang lokal di sini banyak yang pakai Jetstar. Emang kamu biasa naik apa? Air Asia, AirAsia lebih sampah lagi dari Jetstar. enggak Jetstar ya. No. Kemarin kok naik AirAsia ya, dari Vietnam ke Melbourne. Gak ada TV, gak ada entertainment, makan harus bayar. Udah gitu udah makan harus bayar, terus gak dikasih apa-apa. Bener-bener di pesawat tuh tahu berapa jam, sampai 9 jam lebih, 10 jam di pesawat gak ngapa-ngapain. Jeleknya Jetstar ya, kamu beli tiket murah mungkin ya, begitu nyampe di airport, additional charge ini, charge itu, bagasi kamu kebanyakan ini itu, jadi mahal. AirAsia juga gitu.
Ya makanya bagasi harus benar-benar exact kalau besar. Oke, kembali ke laptop. Jadi ya tadi kita udah bahas sampai mana sih, beasiswa ini udah mencangkupi segala-galanya termasuk uang jajan ya, tapi uang jajan juga yang dikasih pemerintah nggak besar banget gitu. Uang jajannya ngepas banget. Cuman cukup buat beli makan, buat saving aja hampir gak cukup gitu. Kalau mau bener-bener saving harus setiap hari makan di sekolah dan di asrama, makan makanan gratis di asrama, baru kita bisa saving gitu ya. Nah, proses seleksi untuk mendapatkan ASEAN Scholarship ini kayak gimana? Ini ada 3 babak prosesnya. Jadi babak pertamanya itu kita written exam ya. Jadi ini written exam itu kita ada tes 3 pelajaran, 1 bahasa Inggris, 1 matematika, dan 1 yang terakhir itu tes IQ. Jadi kita di tes IQ juga. Dan kalau kita lolos babak pertama ini, nilai kita cukup, menurut mereka oke. Jadi waktu aku bilang kita nggak perlu pinter, maksudnya ya nggak terlalu pinter jenius gitu nggak apa-apa, tapi maksudnya ya setidaknya masih harus bisa lolos babak pertama ini. Yang penting bisa bahasa Inggris, bisa matematika, dan IQ kalian nggak terlalu jongkok lah. Bukan IQ 69. 68. Indonesia IQ-nya berapa sih? Oh enggak, IQ orang Indonesia 78. Nggak jadi bilang mana. Beres babak pertama, kalau kita lolos, kalau mereka anggap kita cukup pinter, ini dimana kita harus cerdas. Babak kedua adalah babak wawancara, babak interview. Jadi babak interview pertama, jadi kita bakal ditanyain pertanyaan-pertanyaan seperti kayak kenapa menurut kalian deserve the scholarship ya, kenapa kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini, coba jawabnya gimana. Terus udah gitu, apakah kesalahan terbesar yang kalian pernah lakukan dalam hidup ini, atau misalnya dalam 10 tahun ke depan kalian bakal lihat kalian ada di mananya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan tips-tips interview aku bakal bahas di akhir dari video ini. Stay tune, tonton sampai akhir, kasih kita retention rate. Dan yang menarik, mereka nggak cuma tanyain hal-hal yang penting seperti ini ya. Kadang mereka nanyain hal-hal yang sama sekali tidak penting gitu. Waktu aku wawancara babak pertama aku ditanya gitu, kamu lebih suka Batman atau lebih suka Superman? Ya. Nah, pertanyaan kayak gini. Kenapa mereka nanya hal-hal seperti ini? Karena misalnya kalau misalnya orang yang cuman pintar, mereka nggak cerdas gitu ya. Mereka preparasi siap-siap untuk interview, mereka udah ada oke, kalau mereka tanya ini jawabnya ini, mereka tanya ini jawabnya ini. Kalau tiba-tiba dia kasih pertanyaan brok kayak gitu ya, tiba-tiba kayak itu kan out of the blue gitu ya, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba deber. Kok nonton Batman aja kagak? Gimana cara jawab Batman atau Superman? Nah, aku juga dulu nggak pernah nonton Batman, tapi jadi waktu itu ya aku jawabnya Superman lah, tapi harus kasih alasan juga kenapa kita pilih Superman. Kalau aku ditanya lagi sekarang, kenapa aku pilih Batman atau Superman, sebenarnya aku pilih Batman. Kenapa aku mau pilih Batman? Karena Batman ini hanyalah seorang orang yang biasa saja. Dia orang biasa, tidak punya superpower. Superpower dia apa? Kayak kerja keras, ya, his witch. Dibanding Superman yang dari lahir sudah bertalenta ya. Jadi menurut aku Superman kan dapat kryptonite ya? Disuntik kryptonite atau ya, gimana? Enggak, tapi dia dari lahir udah langsung bisa terbang, bisa apa ya. Enggak, Habis itu dasar daripada Tader. Dapat kryptonite sih. enggak, Superman itu alien. Dasar nggak pernah nonton. Iya, Superman itu alien dari planet Krypton. Makanya langsung kuat gitu. Sedangkan Batman tuh dari nggak ada apa-apa, tapi dia seorang yang nggak ada apa-apa bisa ngalahin Superman, gimana caranya? Ini. Jadi dari kita tonton juga ya, dari misalnya kita lihat Naruto ya, hard work beats talent. Aku selalu orang yang memandang tinggi hard work dibanding talent, karena mau kalian sebertalenta apapun, kalau kalian tidak menggunakan talenta itu dengan baik, kalian bakal kalah sama orang-orang yang memang bekerja keras. Seperti Batman. Oke, lanjut. Superman atau Batman, kenapa kamu jawab Superman? Dulu waktu aku ngomong kenapa aku jawab Superman, pertama aku ngomong sejujurnya aku belum pernah nonton Batman, jadi aku kurang tahu Batman itu apa. Tapi aku di sini jadi aku terpaksa harus pilih Superman. Tapi kenapa aku pilih Superman? Aku juga menjunjung tinggi Superman ya, bullshit lah ngomong aja. Superman tuh orangnya memiliki kualitas-kualitas yang mereka walaupun dia punya superpower, he still wants to stay humble. Dia selalu pakai kacamata, langsung orang-orang nggak tahu dia Superman gitu kan. Dia nggak mau dipandang tinggi sama orang, soalnya dia mau dianggap sebagai orang biasa yang hidup di dunia ini gitu. Dia tidak mau dipandang tinggi kayak oh ini manusia super gitu ya. Aku sebenarnya lupa aku jawab apa, tapi ya macam gitulah.
Tadi Batman juga, jawaban Batman aku itu beneran on the spot gitu ya. Aku juga nggak tahu aku ngomongin apa sebenarnya. Tapi ya, But Batman is flexing though. Batman is like, oh, what's your superpower? kembali I'm ke rich. laptop. Yaudah, yaudah. Kembali ke laptop. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.